Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ketemu lagi dengan saya Epi Segarawati Ampri, SPD MPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Kemdikbudristek, gelombang 5, angkatan 13, kelompok 3, golongan 3. Unit kerja Universitas Sulawesi Barat. Kali ini kita akan membahas tema tentang isu-isu kontemporer, yang mana merupakan pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, dan solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern atau saat ini. Selanjutnya, tamu kita kali ini adalah Kaprodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan bincang bintang melalui podcast berikut ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham nih, terima kasih sudah mau Bu. berbagi dengan saya di tugas-tugas saya sebagai peserta Latsar gelombang 5 angkatan 13 kelompok 3 di instansi satuan kerjanya Universitas Sulawesi Barat. Nah, tema kita kali ini Pak Ilham sih agak lebih ini ya, soalnya ini menyangkut tentang isu-isu kontemporer, yang mana kita ketahui bahwa ini pokok persoalan yang terjadi di masa sekarang, yang mungkin yang akan datang tetap masih ada, lalu sudah menjadi kejadian sejak lampau nih, dan selalu jadi trending topik. Nah, kita kali ini bahas tentang beberapa isu-isu kontemporer ya. Dalam kaitannya ini mungkin kita akan lebih ke pembahasan apa nih Pak Ilham? Kira-kira yang bisa kita bincang-bintangkan di podcast kali ini menyangkut tentang isu-isu kontemporer. Kalau kita melihat sekarang ini isu yang berkembang nih Bu ya, bahkan dari dulu isunya ini sampai sekarang ini bukan hanya isu yang dulu tapi sampai sekarang sudah masih tetap menjadi isu yang kontemporer terkait dengan kasus-kasus korupsi Bu ya. Kasus-kasus korupsi di Indonesia itu seakan-akan tidak pernah hilang ya, dan memang itu tidak akan pernah hilang Bu. Karena korupsi memang sesuatu hal yang yang dilakukan orang itu karena beberapa faktor, beberapa hal yang membuat orang itu melakukan korupsi. Jadi saya juga biasa kadang-kadang kenapa orang itu bisa-bisanya korupsi, uangnya banyak, kekayaannya sangat luar biasa Bu ya, tapi itu bukan Korupsi menjadi juga ya. korupsi juga ya. Artinya kekayaan itu bukan menjadi faktor ya, bukan menjadi faktor orang melakukan korupsi ya, tapi memang karena keserakahan ya, karena ketamakan dari manusia itu sehingga dia melakukan korupsi. Jadi bukan hanya kemiskinan ya yang membuat orang menjadi sehingga bisa melakukan korupsi, karena korupsi itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Selain dari itu, korupsi itu bukan hanya dilakukan orang-orang yang anehnya Bu ya, korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang pintar ya. Justru bahaya ini yang kalau orang-orang pintar itu yang mungkin
orang-orang yang di luar sana yang mempunyai pengetahuan atau tingkat pendidikan yang minim, mungkin salah satu kejahatan yang ini palingan mencuri saja ya, itu pun curiannya ya mungkin maksimal 10 juta ya, tidak sampai ratusan juta. Kalau ini bahaya korupsi ini. Nah, makanya kita sebagai seorang dosen, sebagai pendidik ya, perlu kita ini perhatikan hal ini, bagaimana kita menanamkan kepada mahasiswa kita agar bisa menghindari hal-hal tersebut ya. Makanya kita pendidikan saat ini adalah pendidikan karakter. Nah, mudah-mudahan dengan pendidikan karakter ini, karakter peserta didik kita, mahasiswa kita bisa dididik karakter-karakter yang baik ya, ditanamkan tentang nilai-nilai agama, tentang nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai cinta tanah air ya, nilai-nilai yang positif agar generasi kita atau pemimpin kita, karena semua mahasiswa yang kita didik itu akan menjadi pemimpin di masa depan. Jadi kalau Ibu Evi, kalau kita mau lihat ya pemimpin kita yang akan datang, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh para pemimpin saat ini atau para pendidik saat ini gitu. Jadi memang betul-betul kita bisa kita tidak bisa menghentikan korupsi itu ya Ibu Evi ya, tapi paling tidak kita bisa meminimalisir lewat edukasi kepada karena kita di lingkup pendidikan, dosen mengedukasi kepada mahasiswa dan memberikan contoh ya, dosen juga tidak boleh korupsi waktu, korupsi apa dan lain-lain ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan korupsi, nepotisme, hal-hal yang negatif itu kita harus bisa menghindari dan juga memberikan contoh untuk mahasiswa, karakter yang baik untuk mahasiswa. Oke, iya ya. Jadi kita bisa berpikir bahwa korupsi itu justru dalam tanda kutip yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang secara intelijensinya memang bagus ya Pak ya. Di mana Iya, juga mungkin ada indikator manusiawi, ketamakan, keserakahan. Nah, mungkin dari informasi tadi kebijakan-kebijakan anti korupsi itu bisa dengan adanya pendidikan pada implementasi pada kurikulum yang mana itu ada di dalam pendidikan karakter karakter. di dalam mahasiswanya. Mungkin dari situ mungkin memang di dalamnya ada kejujuran, ada Kejujuran. kepedulian mungkin, tanggung jawab, termasuk mungkin juga kedisiplinan ya. Bahkan waktu pun bisa dikatakan korupsi waktu ya Pak ya. Jadi korupsi itu sebenarnya ya bukan, kalau korupsi hal besar ya korupsi dana bansos, dana apalah. Korupsi yang kecil-kecil itu juga ya orang kadang memandang enteng ya Bu Evi ya. Iya Padahal betul. ya itu sesuatu yang besar itu berawal dari hal kecil ya. Ya. Jadi itu bisa kita kembalikan ke diri bahwa untuk mengatasi isu-isu kontemporer tersebut ya lagi-lagi back to self ya, kembali ke diri sendiri, gimana kemudian kita bisa yang dirilis KPK kemarin tuh ada 9 nilai integritas ya, yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi, termasuk mungkin ya itu tadi ada kedisiplinan, ada kejujuran, dan nilai-nilai itu ada kalau saya tidak salah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan adil ya. Mungkin ada keadilannya. Nggak ada lagi nih yang ingin disampaikan sama Pak Ilham terkait isu-isu kontemporer menyangkut soal persoalan kita nih yang kita bahas korupsi. Mungkin ada Oke, pesan dari Pak Ilham buat mahasiswanya mungkin yang bisa siapa tahu nonton podcast kita kali ini. oke, baik Bu Pesan ya. sederhana gitu. Oke, terkait dengan tema kita hari ini ya, terkait dengan korupsi. Ya, korupsi ini memang sesuatu, kalau saya bisa
katakan ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, Bu ya. Dan kalau saya ya, kita beragama Islam itu eh, korupsi ini bisa jadi membuat orang ya kekal di neraka, Bu ya. Kenapa? Karena kalau korupsi ini ya, terutama mengambil uang rakyat ini ya, kalau kita dari segi agama ya harus mempertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Makanya dari itu untuk para pendengar podcast ya, yuk mari kita sama-sama ya mencegah korupsi itu mulai dari diri kita sendiri ya, mulai dari kita sendiri. Kemudian kalau diri kita sendiri sudah mampu, kita mulai dari setelah itu kita di lingkup keluarga, anak-anak kita, didiklah anak-anak kita, keluarga kita agar bisa menerapkan perilaku-perilaku yang baik sehingga tidak melakukan perilaku-perilaku menyimpang ketika nanti dewasa nanti. Jadi proses pendidikan itu sebenarnya kalau kita mau betul-betul melakukan pendidikan sehingga bisa mencegah korupsi itu mulai dari lingkup keluarga ya. Mulai dari Mulai lingkup dari pendidikan keluarga, keluarga ya. betul. Kemudian keluarga sebagai madrasah ya, pertama harus menanamkan nilai-nilai karakter kepada anaknya. Kalau untuk perguruan tinggi itu mungkin penguatan sehingga para generasi penerus dan lulusan di perguruan tinggi itu bisa terhindar dari korupsi. Jadi korupsi itu siapapun bisa melakukannya, Bu Evi. Tinggal bagaimana dikembalikan kepada diri sendiri untuk kesadaran terkait dengan kejujuran. Kalau dia melakukan ini berarti dia merugikan orang lain bahkan bangsa dan negara. Gitu. Oke. Terima kasih, Bu Evi. Terima kasih Pak Ilham atas kesediaan waktunya kali ini untuk Ya, Bu, bincang sama-sama, Bu. di Ya, podcast saya. Jangan bosan-bosan ya Pak, karena ya Bu. mungkin ya Oke, eh, mudah-mudahan kita kalau senantiasa sehat walafiat. terima kasih Pak, semoga saja insya Allah. Terima kasih ya Pak Oke, Bu, ya, atas sama-sama, kesediaan Bu. Sukses waktunya. selalu, Bu. Ya, Laksananya semoga saya tutup podcast ini. lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.